Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tutorial printer Epson L120 dan tutorial ini berlaku untuk printer Epson seri lainnya. Bahkan di Canon juga sering terjadi. Jadi ketika printer dihidupkan, rumah cartridge-nya itu nabrak kanan kiri. Kita coba hidupkan printernya seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah itu dia langsung error. Lampu indikator ini dua-duanya kedip-kedip bersamaan, dan di monitor muncul peringatan error gitu ya, muncul peringatan error. Sedikit saya ceritakan kronologis sampai printer seperti ini. Kata yang punya, kasus awalnya errornya itu adalah paper jam. Sudah dibongkar, ternyata benar pernya itu lepas. Pernya itu lepas. Sama tuas sensor kertas itu juga lepas. Setelah dibenerin, dirakit lagi, dikembalikan lagi pernya, tuas sensornya dipasang yang benar, selesai dirakit kembali, dihidupkan, muncul kasus baru seperti ini. Jadi bentur kanan, bentur kiri. Nanti sambil jalan saya terangkan penyebabnya apa aja. Yang pasti kalau kejadiannya seperti itu, kemungkinan bersangkutan dengan pembaca sensor encoder ini. Jadi yang mengatur gerak kanan kiri itu pita sensor itu, dan untuk membaca pita sensor itu namanya ada pembaca sensor encoder, pembaca sensor pita sensor itu. Yang bermasalah bisa karena pembaca sensor encoder seperti ini ya. Bisa juga fleksi yang nancap di pembaca sensor encodernya ini, atau fleksi yang terhubung dengan board. Ini pita sensor encoder ini kan masuk di sini. Ini letaknya di belakang rumah cartridge ini. Bisa karena fleksinya, ujung fleksi sini atau ujung fleksi sana, atau fleksinya rusak. Biasanya sering kejadian dimakan tikus. Oke, kita matikan printernya ya. Ketika kita mau memperbaiki printer, bongkar printer, jangan lupa cabut semua kabelnya ya. Jangan lupa cabut kabelnya, dua-duanya dicabut biar tidak terjadi short atau konsleting. Sama kita buka ininya dulu. Terus ini di pojok sini jengkal gitu. Sini juga. Baru ini bisa diambil. Ini tengah juga ada. Tengah diambil ya. Terus ini ada skrup, ambil. Ini skrup diambil. Nah itu ini skrup yang di sini sama skrup yang di sini. Ini keluarkan dulu, hati-hati jangan sampai tumpah, atau lebih amannya kalau takut tumpah ini ditutup, biar kalau tumpah enggak, kalau jungkel tidak tumpah kemana-mana. Nah itu ini ada kuncian, tarik ini
ini juga. Nah, baru bisa diambil ini, ambil seperti ini. Ini kita kembalikan ke posisinya. Oke, kita lihat yang sebelah sini. Nah, sebelumnya untuk amannya, biar tidak tumpah ini atau gelewang bahasa Indonesia ini apa, kita skrup aja, masukin skrup biar aman. Oke, kita ke arah sini ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, orangnya cerita kalau ini ya pernah lepas, sama pirnya juga lepas, terus dikembalikan. Setelah dikembalikan, dirakit kembali, malah timbul error tadi ya. Error tadi disebabkan karena di belakang tadi yang saya jelaskan tadi, di belakang rumah head ini ada sensor pembaca sensor encoder, pembaca sensor panjang ini masuk ke sini ya. Jadi ketika ini nabrak kanan kiri ya, bisa karena ini yang rusak, atau kabel yang nancep ke sini yang rusak, atau ini yang bermasalah, kabel fleksinya ini yang bermasalah. Itu terjadi pada printer Canon juga seperti itu. Bisa pembaca sensor encodernya ini yang rusak, bisa karena fleksinya. Nah, untuk fleksi yang menghubungkan pembaca sensor encoder pada printer Epson ini adalah ini. Nah, ini pemasangannya kurang pas juga bisa, atau printer yang sudah berumur ya, printer yang sudah berumur biasanya konektornya ini kan tertekan sama konektor yang ada, soket yang ada di board. Nah, jangka panjang dia neken konektor ini, akhirnya konektornya delesep. Nah, bahasa Jawanya apa itu delesep, sehingga ini tidak bisa terkoneksi dengan konektor yang ada di soketnya ya. Salah satu cara ya, kalau sudah seperti itu dipotong. Nah, kalau ini kemungkinan dipasang yang benar, dicoba dipasang lagi bisa. Saya akan mencontohi untuk printer yang sudah berumur. Biasanya ini dipotong satu baris lurus ya, jangan miring, lurus. Nah, seperti ini ya, lurus, sehingga dia konektor itu memakai konektor yang ada di belakangnya yang masih utuh, bukan konektor yang delesep. Nah, delesep bahasa Indonesia apa itu? Kita pasang lagi. Mata saya nggak kelihatan, pakai senter ya. Masang kabel fleksi ini, masukkan dulu ya. Kalau pas baru ditekan. Kalau masangnya kabelnya belum pas, nanti konektornya ini ngelupas. Kalau ngelupas sampai mentok, mau nggak mau kita harus bikin konektor yang baru. Cara bikin konektor kabel fleksi ngakali ya, sudah ada video tutorialnya, bisa dicari. Kalau sampai ngelupas parah ya, sebelum kita pasang takutnya kena keringat kita, ini dikeringin baru kita pasang. Coba, kemungkinan kalau saya sih ini, kemungkinan prediksi saya ini penyebabnya. Jadi orangnya buka sini, nyentuh sini, sehingga ini agak lepas atau tidak terkoneksi dengan baik karena kesentuh-sentuh. Biasa orang yang baru belajar kan biasanya kurang hati-hati, kurang jeli ya. Itu ini kabel ini menghubungkan, salah satunya setengahnya masuk ke belakang sini, terkoneksi sama pembaca sensor kertas tadi. Sekarang sudah kita pasang yang benar dan dipotong ya. Sebenarnya tidak harus dipotong sih ya, tapi kalau tetap tidak terkoneksi dengan baik, coba dipotong ya.
Bisa juga sering terjadi kabel fleksi ini dimakan tikus kecil itu, tikus curut ya, kecil tikusnya masuk sini, biasanya makani kabel fleksi. Oke, udah kita pasang. Sekarang kita coba hidupkan printernya, apakah masih nabrak kanan kiri apa tidak. Kita hidupkan printernya. Sudah tidak nabrak kanan kiri lagi ya, sudah bisa jalan seperti biasanya, normal. Nah, buat yang baru belajar, hati-hati ya, bisa seperti ini. Maksudnya benar memperbaiki tuas sensor yang lepas, per yang lepas, tapi karena kurang hati-hati atau belum terbiasa sehingga merubah ini tidak terkoneksi dengan baik, kabel sensornya agak lepas ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu kalibrasi atau head clean-nya ya. Kalau printer Epson ya sama, kemungkinan masangnya kebalik kabel fleksinya, kemungkinan konektor kabel fleksinya mengelupas, kemungkinan pembaca sensor encoder panjangnya ini yang rusak. Tapi di printer Canon itu jarang, pembaca sensor encoder rusak itu jarang. Kalau di Epson sering saya dapat kasusan pembaca sensor encoder rusak sering. Tapi ini kan kalau kita menangani printer seperti ini kan cari yang termudah dulu. Kalau yang termudah bukan penyebabnya, baru kita bongkar headnya ini, rumah headnya ini, untuk mencoba ganti pembaca sensor encodernya. Tapi ini alhamdulillah cuma ujung konektor kabel fleksi ini yang bermasalah. Oke, kita coba buat print ya. Sudah bisa print, headnya masih bagus. Oke, baru dapat 8.000 lembar. Oke, kita matikan, kita rakit kembali ya. Kita matikan printernya, kita rakit kembali. Cabut kabelnya. Kita lepas lagi. Pasang casingnya. Skrup. Skrup.
Terus ini sudah, bro, pastikan sudah rapi ya, casingnya terpasang. Oke, sudah. Kita coba lagi. Kalau tadi dihidupkan dia di sini, terus kalau ditekan tombol powernya dia nabrak kanan kiri. Ini sudah enggak. Jadi seperti itu cara menangani printer Epson ketika dihidupkan rumah head atau rumah cartridge ini nabrak kanan kiri dengan keras. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.